Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali di mata pelajaran IPA pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alkana Kotrunada Khairunisa, Hadir Bu. Berlinda Aiswa Kiswa, Saya Bu. Kardi Subekti, Hadir. Harisman Ahmad, Hadir Bu. Karina Fatulillah, Hadir Bu. Sofia Faika Azahra, Hadir Bu. Sulaiman Ilyas Al-Ghazali, Hadir Bu. Muhammad Al-Mustafa, Hadir Bu. Inara Alisa Zahira, Hadir Bu. Rizky Afinuddin Al-Kahfi, Hadir Bu. Isyah Raihana Mufidah, Hadir Bu. Khalid Kunta Izhar, Hadir Bu. Kumaro Isyana Sarah, Hadir Bu. Kiswantari Habsyah, Hadir Bu. Zalika Anissa Kintani. Hadir Bu. Baiklah, hari ini alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Baiklah, anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum dimulai, Ibu ingin bertanya, minggu kemarin Ibu menjelaskan materi tentang apa? Saya Bu. Iya, Alkana? Sistem ekspresi pada manusia. Ya, betul sekali Alkana. Jadi, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan sistem ekspresi manusia, mengenai pengertiannya, organ-organnya. Ada yang ingat apa organ sistem ekspresi pada manusia? Saya Bu. Iya, Inara apa? Organ ekspresi ada 4. Yang pertama hati, paru-paru, kulit, dan ginjal. Ya, betul. Jadi organ sistem ekspresi itu ada 4 ya. Paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan itu paru-paru. Nah, selanjutnya untuk minggu ini Ibu akan menjelaskan tentang hati. Nah, di sini semuanya punya hati kan? Punya Bu. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempurnaan. Jadi, sebagai organ yang berperan dalam sistem ekspresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak.
untuk menghasilkan bilirubin yang sifatnya beracun. Nah, karena beracun, maka bilirubin harus diproses untuk bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Salah satunya yaitu dikeluarkan bersama dengan urin. Untuk mekanisme sistem ekskresi pada hati, yang pertama-tama di dalam hati, sel darah merah yang sudah tua atau rusak akan dirombak. Kandungan hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak lalu diuraikan menjadi senyawa hemin dan protein globin. Nah, hemoglobin sendiri merupakan protein pada sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Selanjutnya, protein globin hasil perombakan sel darah merah lalu akan diuraikan menjadi asam amino yang bisa digunakan untuk membentuk sel darah merah baru. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi biliverdin dan zat besi. Lalu zat besinya akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk dipakai membentuk hemoglobin baru. Sementara biliverdinnya akan diubah menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini lalu akan ditambahkan oleh hati ke dalam cairan empedu. Tahu nggak apa itu empedu? Cairan berwarna hijau, Bu. Ya, betul sekali Sofia. Jadi, empedu merupakan cairan berwarna kehijauan yang berperan dalam pencernaan lemak di usus halus. Nah, di usus besar, bilirubin lalu akan dipisahkan dari komponen cairan empedu lainnya. Bilirubin tersebut lalu akan diproses lebih jauh membentuk sterkobilin yang menjadi zat warna feses dan urobilinogen. Urobilinogen inilah yang selanjutnya dibawa ke ginjal dan diubah menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan bersamaan dengan urin sebagai zat warna urin. Fungsi hati lainnya dalam sistem ekskresi itu untuk menguraikan asam amino yang akan menghasilkan amonia dan urea yang sifatnya beracun. Oleh karena itu, amonia dan urea selanjutnya akan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Adapun gangguan pada sistem ekskresi pada manusia itu ada banyak. Yang pertama ada nefritis, lalu ada batu ginjal, lalu ada albuminuria, ada hematuria, diabetes insipidus, kanker ginjal, jerawat, dan biang keringat. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama itu nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron terutama pada bagian-bagian glomerulus ginjal. Nah, nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri. Nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu. Upaya untuk menangani nefritis ini yaitu dengan proses cuci darah atau pencangkokan ginjal. Lalu yang kedua ada batu ginjal. Batu ginjal merupakan gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal ataupun kantung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Nah, kandungan batu ginjal adalah kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Endapan ini terbentuk jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi garam, mineral, dan kekurangan minum air serta sering menahan kencing. Maka dari itu penyakit batu ginjal ini tidak asing lagi kita dengar karena orang sekitar kita juga banyak yang menghidap penyakit ini. Nah, upaya untuk mencegah terbentuknya batu ginjal adalah dengan meminum cukup air putih setiap hari. Membatasi konsumsi garam karena kandungan natrium yang tinggi pada garam dapat memicu terbentuknya batu ginjal serta tidak sering menahan kencing. Batu ginjal yang kecil dapat saja keluar melalui urin akan tetapi seringkali menyebabkan rasa sakit. Nah, batu ginjal berukuran besar memerlukan operasi untuk mengeluarkannya. Lalu yang ketiga itu ada albuminuria. Albuminuria ini merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Albuminuria dapat terjadi akibat kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Mengkonsumsi terlalu banyak protein, kalsium, dan vitamin C dapat membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria ini adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, serta pola hidup sehat untuk mengatur keseimbangan gizi. Lalu yang keempat ada hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur, serta banyak minum air putih. Ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberikan antibiotik untuk membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada diabetes insipidus. Penyakit ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus atau biasa disebut dengan beser. Nah, upaya penanganan penderitaan diabetes insipidus ini adalah dengan memberikan suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal. Lalu yang keenam itu ada kanker ginjal. Kanker ginjal ini merupakan penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lainnya jika kanker ini menyebar, sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk penyakit kanker ginjal ini yaitu dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Lalu yang ketujuh itu ada jerawat. Jerawat ini sangat tidak asing kita dengar. Biasanya ada di area wajah. Jerawat atau akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar subasea atau kelenjar minyak. Jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit. Penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya dapat muncul pada wajah, leher, ataupun punggung. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak, dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan serta menjaga aktivitas tubuh. Lalu yang kedelapan di sini ada biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah terkena biang keringat. Biasanya anggota badan yang terkena biang keringat ini adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu ataupun handuk. Apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedak dan salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Baiklah, itulah tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya ada yang ingin bertanya atau belum paham? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan bilirubin yang Ibu sebutkan tadi ya, Bu? Jadi bilirubin merupakan zat yang memberikan warna kuning pada tinja dan urin. Nah, bilirubin ini terbentuk secara normal di dalam tubuh, yaitu dari proses penguraian sel darah merah. Apakah sudah jelas? Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama.
ganti materi baru lagi. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat untuk Ibu juga. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya sama-sama kita melafazkan hamdalah. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Pada Allah Ibu mohon ampun. Ibu tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya.